Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang konat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, dalam hidup ini Allah telah menganugerahkan kesehatan, keimanan, dan juga rasa cinta ke relung jiwa kita, sehingga dengan keimanan, kesehatan, dan rasa cinta itu kita beragama, mengarungi kehidupan modern, mengarungi masa depan kita yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, sambil terus mengawal, perhatikan gerak-gerik perjalanan bangsa kita yang kita cintai. Ini saya mau membandingkan Verdi Sambo yang sudah dihukum, dipecat dari kepolisian, dan tampaknya hukuman mati akan menanti dia, setidaknya hukuman seumur hidup. Kita bandingkan dengan nasib orang tua dari 6 orang syuhada yang dibunuh oleh petugas polisi Polda Metro Jaya. Kita akan melihat sisi lain yang lebih manusiawi. Dan ini kayaknya bolong nih kaos saya ya. Sorry ya, menyerek kaos yang pakai HP berisik yang hitam itu yang lebih bagus untuk di kamera, tapi lagi dicuci ya. Ini Agus Salim ya. Sudirman, kata Sudirman, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaan yang kurang dari 100%. Ini ucapan Sudirman yang wafat dalam usia 34 tahun. Saya agak terkejut ya. Rocky Gerung dalam narasinya bersama Hersuberno Arif, dia mencoba mengulik sisi yang membuat kita lebih empati terhadap Verdi Sambo, bahwa Verdi Sambo itu mengalami tragedi dan ada anaknya 3, belum lagi suami istri itu menjadi tersangka. Jadi harus ada rasa yang lebih manusiawi melihat ketiga anaknya yang masih kecil itu bagaimana. Sebenarnya pandangan yang lebih empatik itu juga harusnya diberikan oleh Rocky Gerung ya, terhadap keluarga pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam ya. Kita lihat apakah orang-orang tidak melihat rasa duka yang mendalam dari keluarga besar 6 syuhada itu. Ibunya, ayahnya yang menyaksikan jasad tubuh anaknya itu disiksa sebelum ditembus oleh peluru. Tentu imajinasinya sangat liar bagaimana mereka pernah mengasuh, melahirkan anaknya dari kecil, disuapi, kemudian dididik, dimandikan, dan lain-lain sampai mereka sekolah, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, kemudian dibantai oleh petugas ya di kilometer 50. Belum kesedihan keluarga besarnya, pamannya, neneknya. Dan itu tidak hanya 1 ya, tapi 6 keluarga besar itu diporak-porandakan secara psikologis oleh kejahatan kemanusiaan di kilometer 50. Dan itu tidak diungkap. Negara justru tidak memberikan simpati apa-apa, tidak mengucapkan bela sungkawa, padahal negara melakukan pembunuhan itu. Pemerintah Presiden Jokowi, dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembunuhan itu terjadi. Tidak ada kesalahan yang mereka buat, kecuali mereka dikuntit, dikejar dalam perjalanan dakwah menuju pengajian keluarga di Kerawang kan. Jadi tragedi itu Verdi Sambo itu tidak sebesar tragedi keluarga 6 syuhada. Mungkin setelah dipenjara atau katakan dihukum 20 tahun, itu Verdi Sambo masih memiliki kekayaan,
yang besar, jaringan masih tersedia di luar sel dia, tapi 6 syuhada ini keluarganya betul-betul tidak dalam posisi yang sama dari segi ekonomi. Mereka keluarga-keluarga yang sangat sederhana dan terlunta-lunta, pergi ke utara, pergi ke selatan, pergi ke barat, pergi ke timur. Keluarga mereka itu mencari keadilan dan tidak mendapatkan keadilan karena kasus pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam itu. Bagaimana rasa sedih dari orang tuanya yang pernah melahirkan mereka, yang pernah menyusui mereka. Begitu juga sang ayah yang membesarkan siang malam, membesarkan anak-anak mereka, 6 orang itu, 6 keluarga itu, menghadapi kisah yang tragis ya. 16 peluru menghabisi ke-6 syuhada itu. Dan Rocky Gerung tidak melihat itu, tidak pernah membahas itu, dan mencoba dalam Rocky Gerung official yang saya lihat tadi pagi itu mencoba melakukan pendekatan yang lebih empatik terhadap Ferdi Sambo, dan dia menuntut melakukan yang sama terhadap yang lain, tapi dia tidak menyinggung soal derita psikologis yang sudah hampir 2 tahun ditanggung oleh keluarga besar. Dan di dalam perspektif Islam itu sebenarnya pembunuhnya itu masih belum aman hidup di dunia, karena di dalam Al-Quran mereka begitu divonis lepas, kita lihat mereka bersujud syukur. Satu tindakan yang aneh ya, dari segi Islam, karena orang yang membunuh seorang muslim, seorang yang mukmin itu fajaza'u jahannam, maka balasan itu jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada mereka, ya kan, murka mereka. Allah itu murka terhadap wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, mereka adalah neraka jahanam ya, khalidan fiha, mereka berada di neraka jahanam itu kekal, abadi, selama-lamanya ya. Ghadiballahu alaih, dan Allah murka terhadap orang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja. Itu lebih berbahaya bagi pembunuhnya, yang konon pembunuhnya itu orang Islam sendiri. Dan tampaknya langkah yang harus diambil adalah pembunuh itu segera mendatangi keluarga yang mereka bunuh. Memang polisi Republik Indonesia itu hebat ya. Dengan kasus kilometer 50 katanya mereka membela diri. Tak satu pun polisi yang terluka, dan 6 orang berhasil mereka lumpuhkan dengan 19 peluru. Alangkah hebatnya polisi Republik Indonesia, ya kan? Karena dalam proses tembak menembak itu tak satu pun polisi yang terkena. Dan ke-6 orang anak muda itu yang katanya polisi membawa senjata, tak satu pun berhasil, satu pun mengenai mobil polisi, atau tak satu pun yang mengenai tubuh polisi. Tidak ada yang terluka. 3 polisi yang katanya mereka membela diri, dan 2 mati sebelum di persidangan. Luar biasa ya, polisi kita hebat sekali. Tetapi dalam kasus Brigadir C, rekayasa tembak menembak, Baradae awalnya dipuji bagus sekali, dengan 5 tembakan berhasil membunuh Brigadir C. Sementara Brigadir C itu 7 tembakan dilepaskan, tidak satupun yang mengenai Baradae. Tapi skenario itu bohong. Jadi kita bertanya, apakah dalam tembak menembak di kilometer 50 adalah benar? Nah, misteri yang menyelimuti ini adalah perlu nanti diungkapkan, dan kasus pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan, yang terjadi, yang dialami oleh keluarga 6 syuhada dari Front Pembela Islam itu jauh lebih besar dibanding satu matinya seorang Brigadir C.
Tetapi anehnya matinya satu orang Brigadir J sudah berhasil menyentuh aktor intelektual pembunuhan, yaitu Brigadir Joshua dan istrinya, juga kemudian supirnya yaitu Ma'ruf ya, Kuat Ma'ruf, dan juga Barada E serta Bribka Riki Rijal 5. Dan yang terlibat, yang terperiksa ada 93 polisi. Luar biasa. Sementara dalam kasus tragedi pembantaian yang lebih besar 6 orang, karena mungkin yang dibunuh hanya orang sipil barangkali, itu seolah-olah terhenti hanya pada 3 orang penembak polisi yang kemudian dihukum. 2 orang polisi yang masih hidup itu dihukum vonis lepas dan tidak bisa dipenjara karena mereka melakukan pembelaan diri. Inilah catatannya yang kita berikan untuk membayang-bayangi tragedi yang menimpa menimpa Ferdy Sambo dengan istrinya dan juga anak-anaknya yang mungkin terkena dampak pukulan langsung secara psikologis sekaligus keluarga besar dari Ferdy Sambo. Tapi jangan lupa, yang lebih menderita tentu adalah keluarga dari Brigadir J yang mendapati anaknya tidak bernyawa lagi. Dan yang jauh lebih besar adalah yang dialami bertahun-tahun sejak tanggal 7 Desember sehingga bulan Agustus tahun 2022, selama 2 tahun, adalah keluarga besar dari 6 syuhada atau dari keluarga besar dari Laskar Front Pembela Islam. Moga-moga ini menjadi satu catatan yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa Indonesia, demokrasi Indonesia, kepolisian kita yang harusnya menegakkan hukum ternyata sedang tidak baik-baik saja. Kewajiban kita bersama untuk memperbaiki kepolisian. Mungkin ada yang bisa secara struktural dan kita memperbaikinya secara kultural berdasarkan etika bernegara dan berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.